Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we will discuss about arrange sentences atau merangkai kalimat ya. Kalau teman-teman biasanya ketemu soal yang kalimatnya nggak tersusun sesuai struktur, ini adalah cara untuk menyelesaikan soal tersebut. Okay, we start this. Oke, ini adalah pattern atau rumus awal yang harus dipahami terlebih dahulu. Ini altaf singkat supaya memudahkan teman-teman memahami. Ada SPOK. Diingat-ingat ya, SPOK atau SPOK. S untuk subjek atau yang melakukan, P untuk predikat atau apa yang dilakukan, O untuk objek atau penjelasan dari predikat ya, target dari predikat, kemudian K atau keterangan. Oke, untuk pemahaman awal dihafalkan dulu, lebih dipahami untuk strukturnya ada SPOK. Setelah ini kita akan bahas secara detail tentang SPOK tersebut. Oke. Yang pertama adalah S atau subjek. Subjek ialah pelaku atau yang melakukan. Contohnya I, ada you, he, they, cat, soldier, and etc. etc itu artinya dan lain-lain. Jadi subjek ini sebagai pelaku atau yang melakukan. Contohnya, saya makan nasi. Pelakunya saya. Dan contoh yang kedua, ada kucing mengambil ikan di dapur. Ayo, subjeknya yang mana? Pintar. Subjeknya itu adalah kucing. Soalnya yang melakukan mengambil ikan adalah kucing. Jadi diingat-ingat, subjek adalah pelaku atau yang melakukan. Oke. Next, ada predikat verb atau yang dilakukan ya. Verb kata kerja. Apa yang dikerjakan atau apa yang dilakukan. Contohnya eat, drink, sleep, and etc. atau yang lain-lain. Contoh tadi kan, saya makan nasi. Predikatnya berarti makan. Di verb itu apa yang dilakukan. Saya makan. Berarti yang dilakukan makan. Kemudian predikat itu adalah kata kerja pada kalimat dasar. Kalimat dasar itu SPOK maksudnya. Kalau ada kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, biasanya predikat atau kata kerjanya itu setelah subjek. Ingat-ingat ya, untuk urutan ini tetap seperti itu. Predikat setelah subjek. Oke, diulangi lagi, predikat adalah verb atau yang dilakukan, kata kerja. Kemudian yang ketiga ada objek. Objek itu penjelas predikat. Contohnya, aku makan nasi. Objeknya adalah nasi. Objek dari predikat ya. Target dari predikat. Misalnya, saya makan. Pasti menimbulkan pertanyaan. Saya makan apa? Kemudian objek ini membantu menjelaskan dari predikatnya atau kata kerja. Objeknya adalah nasi. Jadi, saya makan nasi. Misalnya cuma saja predikat, saya makan. Kan kurang jelas makan apa. Kemudian ditambah objek, yaitu nasi. Saya makan nasi. Kemudian contoh lain, kucing mengambil ikan di dapur. Objeknya adalah ikan. Karena sebagai penjelas dari predikat, kucing mengambil ikan di dapur. Kucing mengambil sebagai predikat. Jadi kalau cuma kucing mengambil, masih ngambang ya, masih belum jelas mengambil apa. Kemudian ditambah objek, itu penjelas dari predikat. Objeknya adalah ikan. Kucing mengambil ikan di dapur. Objeknya adalah ikan. Pinter. Yang terakhir keterangan. Keterangan ini adalah keterangan tempat, keterangan waktu, dan keterangan kondisi. Contohnya jam 6, jam 7, kemudian siang hari, sore hari. Itu untuk
waktu ya. Kemudian untuk keterangan tempat bisa di Malang, di kamar, di rumah, di sekolah. Kemudian keterangan kondisi ada panas, dingin, seperti itu. Oke, ini adalah salah satu contoh dari kalimat yang biasanya petunjuknya arrange the sentences atau rangkai kata. Ini sini ada eat I this morning rice. Ini strukturnya masih berantakan. Misalnya kita terjemahkan eat I this morning rice. Makan saya pagi ini nasi. Jadi kan kalimat yang strukturnya belum tepat. Jadi tugas kita untuk membenarkan. Ingat tadi ya, urutannya adalah ada di awal ada ini S P O K. S untuk subjek atau pelaku, P untuk predikat atau yang apa yang dikerjakan, O untuk objek adalah tujuan dari predikat, kemudian keterangan. Ingat SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Oke, kita ambil contohnya ini. Ini kan masih berantakan. It kan kedudukannya sebagai predikat. Kemudian I sebagai subjek, this morning sebagai keterangan, dan rice sebagai objek. Jadi kita benarkan ya. Yang di slide selanjutnya kita akan membahas kalimat yang masih berantakan ini secara detail. Oke, yang pertama I. I taruh di depan, karena I itu yang melakukan, atau subjeknya. I eat rice this morning. I, subjek. Ingat ya, S, POK, S dulu. Subjeknya apa, cari. Kemudian, habis subjek ada P, atau predikat, atau kata kerja. Apa yang dilakukan? Eat, di sini ya, di kalimat ini. Itu keterangan. It sebagai, it sebagai verb, atau apa yang dilakukan, kata kerja, juga sebagai predikat. Kemudian rice sebagai objek. Ingat SPOK. I sebagai subjek, it sebagai predikat, rice sebagai objek. Atau target dari predikat. Penjelas predikat. Itu jadi dipahami ya. Ingat tadi, I sebagai subjek, it sebagai predikat, rice sebagai objek. Kemudian yang terakhir, this morning itu sebagai keterangan, waktu. Pagi ini. Oke. Pada umumnya, keterangan itu kadang tidak diperlukan, tapi kadang diperlukan. Oke, untuk yang bisa dipahami itu SPOK tadi ya. Jadi kalau menemukan soal-soal yang seperti ini masih berantakan, pakai rumus SPOK. Bisa dicoret bawahnya, misalnya it, bawahnya kasih S, I dikasih, it sebagai predikat. Misalnya ketemu soal seperti ini, it bawahnya dicoret, dikasih tulisan P sebagai predikat, I sebagai S, subjek gitu. Tidak memudahkan teman-teman kalau menemukan soal yang arranged word. Oke, ini ada quiz bisa dikerjakan di kolom komentar. Pertanyaannya, she learned English in the class. Dicari mana S-nya, mana P-nya, O dan K-nya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.